Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi cermati, dengarkan apa yang dia sampaikan. Kalau baik silakan laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah karena yang mana kita masih diberi kenikmatan, kesehatan, dan khususnya kesempatan hari ini untuk bisa menikmati indahnya, segarnya apa yang telah Allah ciptakan. Karena tidak menuntut kemungkinan di waktu yang bersamaan ini ada saudara-saudara kita yang mungkin masih ingin menikmati indahnya, segarnya udara yang Allah berikan hari ini, tapi Allah berkehendak lain. Mungkin saat ini ada saudara kita yang terbaring lemah, tidak kenyamanan fisik di rumah sakit, tapi kita di waktu yang bersamaan ini Allah masih memberikan kita kesehatan untuk bisa melaksanakan segala apa yang telah Allah perintahkan. Ya, jadi mari kita mendoakan buat saudara-saudara kita yang mungkin hari ini ada yang terbaring lemah di rumah sakit, ada yang mungkin tidak merasakan kenyamanan dalam fisik. Semoga Allah angkat segala penyakitnya dan semoga penyakit yang dia alami sekarang ini menjadi penghapus dosa-dosa mereka di dunia ini. Dan mungkin di waktu yang bersamaan ini pula ada saudara-saudara kita yang telah Allah panggil, ya, yang telah Allah dului mereka menghadap Allah, meninggal. Entah itu mungkin kemarin, tadi malam, atau mungkin tadi barusan kita mendengar namanya disebutkan di masjid, diumumkan bahwa beliau sudah meninggal. Dan di waktu yang bersamaan ini kita masih diberi kesehatan sama Allah, ya. Jadi luar biasanya kita ini adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah untuk bisa selalu melaksanakan segala perintahnya. Dan semoga dengan waktu kesempatan yang masih Allah berikan ini, apalagi di bulan puasa ini, di bulan suci Ramadan ini, kita bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan ini. Banyak-banyak kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang terpilih. Yang terpilih oleh Allah, dari Allah untuk bisa melaksanakan segala perintahnya. Dan kita berharap semoga teman-teman kita yang sudah dipanggil oleh Allah, semoga segala amal ibadahnya diterima oleh Allah. Dan semoga waktu dia masih hidup di dunia, bisa dia manfaatkan waktunya untuk bisa selalu beribadah. Dan ini semua bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwasannya kita ini tidak selamanya hidup di dunia. Dan ketahuilah, di mana kita bisa melaksanakan, di mana kita bisa menghasilkan amal ibadah, yaitu ketika kita masih hidup ini. Maka dengan waktu yang masih Allah berikan ini, mari kita manfaatkan hidup ini, kesehatan ini, rezeki ini untuk bisa terjun di programnya Allah, ya. Tingkatkan kualitas ibadah kita, tingkatkan kualitas sedekah kita. Karena apa? Itulah yang menyelamatkan kita di akhirat kelak. Dan tak lupa kita selalu bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah menuntun kita dari dunia kegelapan, ya. Nabi yang harus kita tuntut, Nabi yang kita harus ikuti segala sunnah-sunnahnya, ya. Nabi yang telah menuntun kita dari dunia, dari zaman jahiliyah hingga ke zaman Islamnya ini. Nabi yang telah menuntun kita dari dunia kegelapan hingga ke dunia terang beneran ini. Dengan apa? Banyak-banyak kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saudaraku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, di sini saya ingin sedikit berbagi untuk di mana kita sebagai ciptaan Allah ini, yang artinya segala apa yang kita punya ini hanyalah titipan dan cobaan dari Allah. Bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan apa yang Allah berikan ini, dan semoga dengan segala rezeki kita, segala apa yang kita punya ini, kita bisa mengendalikannya, kita bisa mengkondisikannya untuk ke jalannya Allah, ya. Di sini juga kita alhamdulillah sudah memasuki malam ke 18 Ramadan. Semoga
dengan waktu yang masih Allah berikan ini, kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita yang sangat luar biasa. Karena apa? Sesungguhnya rugilah kita kalaulah ibadah kita ini kita hanya standar levelnya sama dengan bulan-bulan yang lalu-lalu. Ya, sayang kalau kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini hanya sebatas seperti ibadah-ibadah kita di bulan-bulan 11 bulan yang lalu. Maka dengan waktu dan kesempatan yang Allah berikan ini, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita, tingkatkan kualitas sedekah kita, karena sesungguhnya di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa. Kenapa? Di bulan suci Ramadan ini, bayangkan yang sunnah aja akan diberikan Allah pahala seperti ibadah yang diwajibkan di bulan-bulan yang lalu-lalu. Maka di sini saya ingin mengajak seluruh jamaah untuk bisa memperbaiki lagi kualitas ibadahnya, sholat wajibnya, ya kan, sholat sunnahnya, sedekahnya. Maka dengan itulah kita bisa mencapai kesuksesan. Dengan itulah semua yang bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak. Contohnya seperti ini, di pagi hari ini, di hari yang cerah ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kesehatan oleh Allah untuk menggais rezeki. Mari kita sisipkan waktu kita sejenak, sebentar aja, ya, sebentar aja. Untuk apa? Untuk menghadap kepada Allah, yaitu melaksanakan sholat sunnah duha. Ya, kalau kita tidak bisa 8 rakaat, ya setidaknya kita bisa 4 rakaat atau 2 rakaat, minimal 4 rakaat lah kalau memang kita tidak sanggup untuk melaksanakan yang banyaknya. Karena sesungguhnya apa? Rasa syukur kita kepada Allah yaitu selalu meluangkan waktu kita untuk bisa menghadap kepada Allah. Karena satu-satunya cara untuk bisa kita berkomunikasi sama Allah yaitu dengan melaksanakan sholat, ya. Maka cara kita untuk berkomunikasi dengan Allah adalah sholat. Maka mari dengan waktu yang masih Allah berikan ini, kita laksanakanlah untuk memulai aktivitas kita ini di tengah-tengah kesibukan kita ini di pagi hari ini. Kita luangkan waktu kita untuk melaksanakan sholat sunnah duha. Karena apa? Sesungguhnya barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah duha, maka Allah jamin kebutuhannya hari itu. Jadi ketika ada seseorang yang menjamin untuk pahala kita, rezeki kita hari itu, maka pasti kita merasa aman. Ya, itu standar manusia. Standar manusia. Kalaulah bos kita mengatakan bahwasannya kamu kerjakan tugas itu, maka saya jamin untuk lemburanmu hari ini saya double. Pasti kita semangat untuk melaksanakannya. Karena apa? Ada alat atasan kita yang menjamin untuk penghasilan kita. Kita dijanjikan, nanti kamu saya kasih snack, nanti saya kasih kamu soft drink, saya kasih kamu kotakan kalau kamu bisa melaksanakan itu, mengerjakannya itu. Maka kita otomatis pasti semangat. Sekarang itu hanya standar manusia. Bagaimana kalau Tuhan kita, Sang Pencipta kita yang menjamin untuk rezeki kita hari ini, kebutuhan kita hari ini. Maka Allah menjamin kebutuhan kita hari ini kalaulah kita bisa menyisipkan waktu kita untuk melaksanakan sholat sunnah duha. Jadi mari teman-temanku, saudara-saudaraku yang mungkin di 11 bulan yang lalu masih diberi keterbatasan untuk tidak bisa melaksanakan sholat sunnah duha atau mungkin terlalu buru-buru mengajar duniawi, mari tingkatkan kualitas kita di bulan suci Ramadan ini. Bedakan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dengan bulan-bulan 11 bulan yang lalu. Cukuplah 11 bulan yang lalu kita lalai, kita terlalu mengejar duniawi, tapi tolong dengan satu waktu ini di bulan suci Ramadan ini istiqomahkan, perbaiki lagi kualitas ibadah kita, dan kita berharap semoga dengan selesainya bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan prestasi, kita bisa mendapatkan ijazah. Ijazah apa itu? Yaitu ijazah yang telah kita dapatkan di bulan-bulan berikutnya adalah bagaimana ketika kita bisa mengistiqomahkan amalan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Masya Allah ya. Semoga teman-teman selalu Allah berikan kesehatan dan khususnya kemampuan untuk bisa melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah, khususnya yang wajib-wajib, dan semoga bisa dimudahkan untuk melaksanakan yang sunnah-sunnahnya. Luar biasa saudara-saudaraku kalau kita bisa melaksanakan sholat sunnah duha ini. Allah yang jamin kebutuhan kita, ya. Allah yang jamin.
Maka ketika sudah Allah yang menjamin, maka hati pasti terasa tenang untuk melaksanakan aktivitas. Mungkin itu aja yang bisa saya informasikan. Di sini saya tidak berniat untuk menggurui, tapi saya cuma untuk mengajak teman-teman dari apa yang pernah saya dengar dari guru-guru, dari ulama-ulama, ustadz-ustadz yang lain-lain. Maka di sini kita sering mendengar bahwasannya perintah itu adalah baik. Jadi ketika ada orang yang mengajak kita ke jalan yang benar dan mengajak kita berbuat baik, jangan pernah melihat siapa yang menyampaikan. Jangan melihat backgroundnya seperti apa, ya. Jangan melihat oh si fulan, dia ngajak kita seperti ini sedangkan dia seperti ini. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi cermati, dengarkan apa yang dia sampaikan. Kalau baik silakan laksanakan, ya. Karena sesungguhnya mengajak orang, mengajak teman-teman para jamaah ke jalan yang benar tidak harus di atas mimbar. Dimanapun kita disunnahkan untuk saling mengajak ke jalan yang benar. Maka bersyukurlah kalau masih ada di lingkungan kita, ada di sekitar kita teman-teman yang masih bisa mengingatkan kita. Karena sesungguhnya saya pun demikian. Saya selalu mendengarkan apa yang teman-teman memberikan masukan. Selama itu menjadi positif, selama itu yang bisa menjadi penyelamat saya di dunia, apalagi sampai di akhirat, maka laksanakan. Karena apa? Setiap yang Allah perintahkan maka itulah yang harus kita lakukan, ya. Kalau sudah Allah yang perintahkan, tidak ada toleransi. Jadi setiap apa yang Nabi besar Muhammad SAW lakukan. Apa yang Allah perintahkan, lakukan. Karena tidak ada perintah yang lebih baik selain dari perintahnya Allah. Masya Allah, ya. Semoga kita semua bisa istiqomah. Mungkin dari saya itu aja, mohon doanya semoga saya selalu diberi kesehatan, khususnya kita semua selalu diberi kesehatan, keistiqomahan dalam ibadah, dan mengharap semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin dari saya itu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.